Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar sukses. Amin. Perjuangan. Inilah iya. Tidak sama Gus. Gozannya kita bisa soalnya waktunya Ya, iya. Iya, ini semua jalan sendiri-sendiri soalnya waktunya mepet. Sampai tim itu juga jalan sendiri. Dari Senin kemarin tidak tahu saja. Saya terus terang Bapak Ibu sekalian sama sekali tidak menyiapkan apapun karena yang pertama saya punya prinsip bahwa jabatan itu nggak boleh diminta. Jadi saya nggak pernah minta daftar juga enggak, berdoa juga enggak. Jadi berdoa enggak berani saya, karena saya tahu di balik jabatan itu berat tanggung jawabnya, amanahnya. Makanya saya tidak berani meminta jabatan ini sampai sekarang. Saya tidak berani, jadi saya tidak pernah ngomong itu pantangan bagi saya, pilihlah saya. Itu pantangan bagi saya. Jadi saya ya karena saya tidak pernah ngomong itu, jadi ya saya enak saja di mana-mana. Kenapa? Karena berat. Nah, saya dididik almarhum bapak itu sangat keras, bahkan kami hidupkan dengan beberapa anak yatim saat itu. Saya dididik kalau padahal sudah diberikan sama gitu, sama semua diberikan mainan sama gitu semua, tapi ternyata kalau anak yatim itu minta, saya diminta almarhum bapak saya nyerahkan. Sering saat itu saya ini gimana, kan masih kecil, itu didikan orang tua saya melekat sampai sekarang. Jadi makanya saya kadang nggak diminta aja, saya pengen ngasih gitu, nggak diminta. Jadi karena saya diajarkan orang tua saya gitu, sampai dulu karena banyak Pak. Jadi kalau makan pakai meja pingpong. Jadi banyak itu anak yatimnya. Jadi pakai meja pingpong. Kadang anak yatim itu sudah dibagi, misalkan ayam satu-satu, dia ambil makanan saya, bapak saya gitu. Jadi kode aja kasih gitu. Sampai saya sering menyembunyikan makanan di bawah meja. Jadi itu yang saya saya dan sangat disiplin bapak sekalian. Jadi kalau bapak saya itu diri rumah yatim, insya Allah itu bukan karena jabatannya di kantor pajak. Saya tahu persis bagaimana bapak saya setelah kantor itu ke sawah jualan beras untuk hidupi anak-anak yatim. Jadi bukan dari kantor. Jadi insya Allah saya clear dari dari nuansa KKN lah, ngaten. Jadi di dalam apa yang saya makan ini orang tua saya menghidupi dengan itu. Jadi sering ya pulang kantor itu dulu masih jam 2 terus pernah jam 4. Itu langsung ke sawah jualan ini. Kami punya Pak, ya punya pabrik tenun sarung untuk menghidupi itu. Jadi nanti yang mengerjakan anak yatim kita dikirim sama almarhum kemana-mana. Punya becak Pak, kami punya 100 becak saat itu. Kemudian ada toko juga di pasar. Jadi kami hidup dari situ. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terus terang saya memang dari kecil memang diajarkan Bapak Ibu saya, karena Bapak Ibu saya ketua Aisyah Kediri dulu, ya ketua Aisyah Kediri, dan kemudian almarhum Bapak kan dirikan rumah yatim itu, terus di depan itu Ibu buka PKIA yang embrionya rumah sakit itu. Embrionya rumah sakit itu yang buka ibu saya masih ingat saat pembukaan penjenengan dokter pertama itu Dokter Purnomo Kasidi. Ibu saya wali kota, iya. Jadi ternyata Dokter Purnomo Kasidi itu dulu pernah tinggal di rumah yatim itu, dibiayai sama. Jadi
Bapak itu ngambil kan apa namanya rumah yatim yang dikelola Kemensos, makanya saya dulu sering ke tempat itu SMA itu sudah dikeluarkan, jadi diambil sama almarhum bapak saya pintar-pintar itu, kemudian dibiayai, disekolahkan, ada yang jenderal Pak, jadi pernah jadi pas pampres itu dari situ, jadi pas pampres, jadi saya kesasar di Jakarta. Saya dijemput itu dari istana dijemput. Saya tugas di Jakarta, saya kesasar. Saya masih staf di badan itu. Dijemput sama dia. Itu. Jadi dari pas pampres. Nah, banyak ada 3 kalau misalnya yang jenderal. Terus ada dosen di banyak loh yang bahkan nyun sewu ya Pak. Itu loh yang sekarang di PKS itu Pak. Lupa aku namanya. Yang pernah jadi menteri Depok itu, wali kota. Nah, Nurmahmudi itu cerita. Jadi saya kan nggak ngerti. Saya sudah mensos terus saya ke Bekasi. Nah, dapilnya Ibu Bu Nurmahmudi itu di Bekasi. Terus tiba-tiba bilangnya, Bu Bapak. Ya terus saya makan bareng sama Bapak satu meja. Pak Nurmahmudi, Bu saya dulu sempat di rumah yatim itu. Kaget saya kalau ada orang-orang PKS marah ibu tuh marah saya tahu gak mungkin itu turunannya bapaknya itu orang lurus-lurus saja gitu. Jadi Pak Nurmahmudi cerita, jadi semuanya jadi yang dari rumah yatim itu yang berhasil karena almarhum bapak saya memang nyekolahkan sampai perguruan tinggi, jadi bukan hanya SMA lulus itu, jadi sampai perguruan. Jadi dulu waktu bapak masih ada itu datang mereka semua gitu, datang kalau lebaran itu ngumpul. Tahu di sana adalah karya ayah. Okay. Ini punya negara Kediri ini. Oh iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar sukses. Amin. Perjuangan. Inilah iya. Tidak sama Gus. Gozannya kita bisa soalnya waktunya iya. Ini semua jalan sendiri-sendiri soalnya waktunya mepet. Sampai tim itu juga jalan sendiri. Dari Senin kemarin tidak tahu saya sendiri. Senin. Boten. Oh, enggak saya boten enggak. Boten nanti Minggu.